kalau spare partnya gampang tapi gampang rusak terus gimana coba? Iya kan? Iya benar. Dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Halo guys, Oke. gimana Bang Iwan hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Jadi kali ini kita sedang di atas roda berdua ini. Berdua di atas roda. Cuma kita berdua ya. Iya. Kita sekarang di Honda CR-V generasi kedua tahun 2003. 2003. Kali ini kita mau test ride. Sebenarnya yang menarik dari CR-V itu apa? Saya itu sampai heran kenapa kok banyak sekali orang yang suka Nah, gitu kan. Itu masalahnya. Apalagi tahun 2003 dulu ini keren kan seperti itu. Dulu mobil Lux. Tapi saat saya naikin mobil ini perjalanan kebetulan kita mau ke arah Lamongan. Kita dari Mojokerto. Lamongan ya. Ya. Saya belum bisa merasakan enaknya CR-V itu di mana. Belum nemu ya. Belum sama sekali. Padahal jalannya ya Iya. normal ya jalannya, Iya. kondisi jalannya mulus lah, lumayan Iya. lah ya. Tapi enaknya di mana? Saya belum bisa menemukan. Belum bisa. Terus saya lihat BBM ini boros juga, padahal ini 2000 cc. Cuma 2000 ya. 2000. Tadi kita di Mojokerto ngisi berapa Bang Iwan? 200. 200.000 ya Iya. kita ngisi. Sekarang sudah hampir separuh mau habis ini. Hampir separuh. Strip. Tahu ini. Kira-kira nanti sampai pulang itu berapa kita akan tahu lah ya Bang ya. Iya, betul. Mojokerto Paciran itu sekitar 100 kilo lebih lah ya, sekitar 100 kilo. Kalau itu habis 200 lebih berarti kita juga bisa estimasi ya kira-kira kalau 200 kilo itu berapa gitu. Kalau menurut saya selama jalan sampai sekarang ini itu estimasi saya, asumsi saya mungkin sekitar 1:8 mobil ini. 1 liter 8 kilo. Oh, seperti itu. Jadi nek dihitung untuk mobil-mobil Jepang saya rasa ini boros lah. Cukup boros seperti itu. Sangat ya. Ya boros ini. Boros. Terus untuk bandingan suspensi ini saya enggak begitu merasakan ada softnya itu. Jadi kayak bener-bener mobil ini itu bukan mobil SUV tapi mobil Jeep. Oh, malah nggak mobil Jeep. Iya. Oh, lebih ke apa ya? Lebih bandingannya dia agak keras. Ngayunnya kurang lentur ya gitu ya. kurang soft. Ya sebentar dulu nanti kita jalan sambil kita cari sebenarnya enaknya CR-V. Enaknya di mana? Saya tidak tahu ini. Oke, yuk kita langsung menuju Paciran. Ini guys, nyampe Bengawan Solo riwayatmu. Ini Bengawan Solo di Lamongan. Nah, ini sungai terpanjang di Pulau Jawa. Begini. Ramai ini nih ya, cewek-cewek ini ABG lagi mau ke pantai. Bang Iwan masih sanggup? Enteng. Sudah menemukan nyamannya? belum. Belum ya? Belum.
sementara masih belum. Nah, iya. Aku ya gak ngantuk-ngantuk, Bang. Berarti kan kurang nyaman aku ya, Bang. Kalau saya sudah ngantuk berarti wis nyaman gitu. Ini masih sementara masih belum menemukan apa ya, nilai enaknya CR-V itu Di mana belum ya? Belum. Karena saya terbiasa memakai mobil-mobil Eropa. Kayak kalau rivalnya ini yang sekelas ini tuh misalkan Ford Escape Itu gitu 2000 cc ya? Oh, macam-macam. Kalau Ford Escape Macam. ada yang 2000 cc, 2300 cc, 2400 sampai 3000 cc. Itu Ford Escape, transmisi matic. Nah, kalau ini 2000 cc, transmisi manual, saya rasa kurang, tenaganya masih kurang. Masih kurang ya? Masih kurang. Sebagai kompetitor masih kurang ya? Masih kurang. Masih Untuk kurang. ukuran SUV, mobil CR-V ini yang generasi kedua ini saya rasa masih kurang. Artinya enggak se apa ya, harusnya itu SUV itu enggak begini gitu loh. Tapi ini kok begini gitu kan ya? Iya, harusnya lebih lah dari ini. Padahal nggak semua mobil Jepang kayak gini loh, Bang. Yo, Iya. nggak semua. Tapi ini kok saya rasa juga Kalau mobil ukurannya, kalau ini kan mobil bekas dan ini mobil enggak ada PR, mobil semua sehat. Siap pakai ya? Siap pakai. Kaki-kaki oke ya. ada masalah lah. Cuman untuk kenyamanannya saya belum menemukan ini. Belum menemukan. Iya, di mana. Bandingannya juga masih terasa. Kita tuntaskan, Bang, sampai Paciran, Bang. Terus apa namanya? Kalau di kabin, kita di dalam kabin itu peredamnya ini kayaknya masih kurang. Masih kurang ya? Iya, masih kurang. Jadi kita ini kalau mendengarkan suara roda itu masih masuk ke dalam. Suara roda Iya, mobil ini sendiri roda mobil ini masih masuk ke dalam. masih berarti kurang kedap gitu ya. Kurang ke dalam. Kalau posisi setir nyaman endaknya, ini saya pakai tilt steering. Jadi sebenarnya kalau pada umumnya orang pakainya begini. Kalau begini saya tidak nyaman. Nggak nyaman ya? Tidak nyaman. Jadi mobil tuh kalau setirnya ke atas ini, tilt steeringnya ini kan otomatis setirnya jadi agak enteng. Nah, ketika di jalan yang agak gelombang, ini bannya ini masih ikut kerasa sampai ke setir. Nah, kalau saya pakai mobil Eropa, enggak sampai begini gitu. Nah, makanya tak turunkan. Nah, begini ya. Kalau begini kan setirnya jadi agak berat. Nah, saya meskipun saya lepas setir ini masih Stabil ya. stabil. Saya enggak tahu ini mobil kalau dibuat diajak lari ke tol dengan kecepatan tinggi seperti apa, saya belum tahu. Saya pernah pakai Peugeot yang terakhir kali saya pakai Peugeot yang sedan. Di review kemarin itu ya. Ya, itu kemarin 170 Masih 178 km per jam. masih kuat ya, Bang? Stabil, Pak. Stabil. Ya? Stabil, Pak. Ya. Kalau ini saya enggak tahu, saya enggak jamin ya. Ini kalau dibuat lari kenceng enggak jamin. Tapi cuman kalau misalkan kita paksakan untuk lari kenceng, ya bisa-bisa aja, tergantung dari drivernya. Oke. Terus Siap. apalagi ini ada lagi ini. Kalau di Apa, Bang? di ruang kemudi, oke lah, kita kalau jarak antara kaki dengan samping kanan kiri saya rasa Cukup lah ya. sudah cukup. Cuman kalau untuk apa namanya fungsi-fungsi di sini itu kayak ini ya. Wah, sini saya nggak tahu ini fungsinya apa ya. Ini ya, Bang ya. Iya. Kok sebesar itu gitu. Nah, terus kalau posisi tuas transmisi oke, enggak ada masalah. Handrem, Bang. Handlemnya di sini, Pak. Ini ya. Nah, ini kalau orang nggak biasa juga. Sebenarnya kan kalau ada kayak Peugeot yang apa itu SUV itu seri berapa sih, 3008 ya. Di sini tuh untuk pegangan, bukan untuk handrem. Pegangan Tapi biasa ya. Kayak ya. begini, kayak ini ya. Biasanya jaraknya begini kan, panjang begini. Nah, Transmisi di sini, cek gitu ya. Kalau ini enggak, ini di sini. handrem.
Nah, handremnya di sini. Oh, umumnya mobil Jepang di sini ya, sebelah sini Bang Iya. ya. Belakangnya Di transmisi bawah ini lah. ya. Nah. Ini transmisi manual. Kalau transmisi matic, transmisinya di sini. Di situ ya malah Ya, ya. maticnya di sini. CRV ini ya. CRV yang matic. Nah, yang sama generasi kedua. Hmm. Terus kemudian untuk apa ya? Ini airbag ada di situ ya, ada dua ya. Sini juga ada ya. Dua airbag. Oke, cukup. Terus ini jarak ini. Hmm. Saya tinggi 178 cm. Ya, cukup tinggi berarti ya. Ini cukup lah. Ruang Cukup, ya. sini cukup. Nah, ini ada lagi ini. Ketika saya merasakan di ruang kemudi, saya nyetir begini. Ini saya merasa jarak sumbu roda antara badan saya nyetir dengan sumbu roda depan ini dekat sekali. Ini posisi roda di mana Bang sekarang? Ini roda di depan sini lah. Di depan ya. Ya. Di depan. Depan sini. Cuman saya merasanya ini roda itu benar-benar di atas kaki saya gitu loh. Oh, terasa berarti ya. Iya. Kalau saya nyetir begini ini kayak seperti jaraknya roda itu dekat sekali. Makanya kalau saya menganggap ini bandingannya ketika kita belok sedikit gitu, waktu kecepatan tinggi mungkin dia agak oleng. Langsung oleng gitu ya. Iya. Ya maksudnya kerasa lah. Kerasa. Kalau kita kecepatan tinggi pasti kerasa. Tapi kalau di mobil Eropa yang pernah saya pakai, khususnya yang sering saya pakai itu kan Ford Escape. Sama lah kayak ini, tapi saya rasanya kalau duduk itu kayak kita ini kayak nempel di aspal gitu. Oh gitu. Nah, kalau ini kita enggak, kita kayak Ngambang. apa ya, ngambang gitu. Ini kayak gimana ya? Iya. Saya kurang begitu Kurang merasakan begitu nyaman. kenyamannya. Tapi kok laris gitu loh mobil ini ya. Nah, ini saya salutnya sama orang-orang kita itu begitu. Kenapa kok senang dengan mobil-mobil Jepang? Jepang. Nah, saat ini kan zamannya sudah zaman online. Oleng. Sebenarnya kalau orang mengatakan spare part susah atau gampang, ya, khususnya untuk mobil-mobil yang langka, itu saya rasa sekarang nggak ada yang susah. Nah, karena orang itu berpikirnya masih, ya mohon maaf, masih berpikir zaman dulu. Nah, nggak ada online, itu saya rasa keliru lah. Keliru. Jadi kalau nyari spare part misalkan kayak Mercy B-Class gitu ya, terus Ford Escape kayak apa, terus Chevrolet gitu ya. Peugeot, Chevrolet, saya rasa kalau nyari spare part gampang dan mobilnya kenyamanannya dapat lah. Kalau orang kita ini kan lebih mementingkan spare partnya itu Gampang. Padahal kita ini kalau memang berpikirnya seperti itu, spare partnya gampang. Ya kalau spare partnya gampang tapi gampang rusak, terus gimana coba? Iya kan? Iya benar. Dikit-dikit ganti. Jadi lifetime-nya itu cuman beberapa Bulan mungkin ya. Iya. Sudah rusak. Nah itu. Terus spare partnya juga banyak yang nggak ori gitu loh. Imitasi gitu. Itulah yang mari ini menurut saya kita lebih baik itu berpikir yang agak ke depan, yang agak modern. Memang spare part susah kalau kita cari offline, tapi di online Sangat banyak. tidak ada yang susah saya rasa. Nah, Manfaatkan itu ya sekarang ya. iyalah betul lah, teknologi itu kita harus mengikuti. Sementara itu nanti untuk plus minusnya ya kita lihat aja nanti kalau kita sudah jalan nyampe Paciran. Oke.
ya tadi kan berangkat dari Mojokerto sekitar 100 kilo lah nyampe sini. Terus kira-kira mobil ini gimana? Nyaman atau masih kurang nyaman atau nggak nyaman sama sekali? Sebenarnya kalau kita ngukur nyaman atau enggaknya itu tergantung orangnya. Gitu ya? Iya, kalau saya biasa pakai mobil Eropa, kalau naik mobil seperti ini saya rasa nggak nyaman. Nggak nyaman. Iya, tapi bagi orang yang ibaratnya dia terbiasa dengan naik mobil-mobil yang begini ya mungkin nyaman aja. Jadi kesimpulannya mobil itu nyaman atau enggak tergantung orangnya yang merasakan. Kesimpulannya itu. Kalau kita memang biasanya seneng balap apa kenceng, nyetirnya kenceng gitu ya tergantung ini sih apa nyaman ndaknya sih ya. Nyaman ndaknya. Terus kalau ngomong BBM nih gimana? BBM saya rasa lumayan boros. Untuk kategori bensin ini lumayan boros. Ya perkiraan 18 segitu ya guys ya. Terus kalau performa mesin oke, bagus Pak ya. Cuman posisi sasis itu saya rasa enggak gimana ya, kurang lah. Jadi antara sudut roda itu kalau kita misalkan mau nikung itu enggak seimbang lah sama goyangannya masih terasa kok ya. Masih terasa. Ya ini untuk gawe apa buat ibu-ibu hamil juga susah ini kalau terasa. Tergantung ya. Tergantung kandungannya. Kandungannya terus ya. Kandungannya gimana? Tapi orang biasa naik angkot naik ini ya nyaman. Tapi kalau orang biasa naik Toyota Alphard naik ini alas. Jelas gak enak gitu. Mending turun pasti. Tapi gimana kalau mobil ini recommended atau enggak gitu? Recommended apa enggak untuk tahun 2020? Ini kan keluaran 2003. Generasi kedua kan. Untuk 2020 ini berarti sudah 17 tahun berarti ya. Nah, ini masih gimana? Masih recommended atau gimana? Kalau recommended hendaknya tergantung budget. Ya. Tergantung. Kalau dengan uang yang antara 60 sampai 70 juta. Menurut saya kalau untuk memiliki mobil ini itu ya pantas-pantas saja. Karena kalau ngelihat dari bentuknya, bodinya saya rasa enggak kuno lah. Enggak kuno ya. Enggak kuno. Milenial ya. Enggak culun. Enggak ketinggalan zaman. Nah, terus kalau dibandingkan ketika kita punya uang 60 sampai 70 juta. Misalkan kita mau cari mobil lain itu kalau untuk sekelas SUV saya lebih memilih Ford Escape ya. Kenyamanannya dapat, terus BBM-nya tidak terlalu boros ya. Terus fiturnya lengkap Ford Escape, lebih lengkap, lebih modern ya. Apa suspensinya gimana? Jauh lebih enak Ford Escape ya, betul. Kalau ini bantingannya masih terasa ini. Mungkin kalau mobil Jepang lainnya ya X-Trail. Ini kan X-Trail ya? Sama saja. Kan X-Trail. Sama Nissan X-Trail sama saja. Cuman yang saya suka dari mobil ini karena transmisinya manual. Langka ya. CR-V yang generasi kedua ini dengan transmisi manual langka itu artinya kalau kita nyari mobil CR-V itu susah yang manual. Rata-rata otomatis ya. Rata-rata yang dijual di pasaran itu yang otomatis gitu. Nah, dan harganya antara manual dan otomatis harganya pasti tinggi yang transmisi manual karena biaya perawatan untuk transmisi otomatis itu mahal sekali. Betul. Nah, kalau misalkan saya ditanyain mobil yang seharga itu kemudian milik SUV itu ya saya rasa kalau CR-V generasi kedua
dengan budget yang segitu recommended Masih ya. ya. Terus tapi lebih baik cari yang transmisi manual kalau kita mau beli ini ya. mempertimbangkan masalah perawatan. Kalau transmisi matic memang benar nyaman, tenaganya dapat. Tapi secara perawatan pastinya kita lebih ekstra untuk mengeluarkan biaya untuk perawatan. Intinya pada isi. Betul sekali. Tapi kalau ngomong tips kebutuhan tips mencari mobil sih kalau menurut saya ya Bang ya, itu menyesuaikan budget ya satu. Kedua sesuai kebutuhan gitu loh. Kalau yang paling penting ini lagi apa? Yang penting mobilnya tidak pernah nabrak. Nah itu loh. Karena mobil yang nabrak itu bodinya sudah nggak sempurna. Gitu. Dipoles model apapun, di make up model apapun tetap nggak sesuai pabrikan. Ya kan? Mobil itu yang pernah nabrak pasti mesinnya juga ada masalah. Masih bermasalah ya. Masalah. Dan dipakainya itu tidak enak. Dan sesuai apa ya, nggak nyaman gitu loh kalau Ya. mobil bekas kayak gitu. Ya wis kita sampaikan kita OTW pulang ini, saya pastikan bahwa mobil ini dari Jakarta ke Mojokerto nginep semalam, terus kita coba ke Paciran ini ya, sekitar 100 km lebih lah dari Mojokerto, dan nggak ada apa-apa, begitu enak. Cuma memang BBM-nya agak kencing sedikit lah.